Ini merupakan sesi terakhir ya dari mata kuliah statistika kelas teknik elektro 18A. Saya akan memberikan gambaran dari seluruh perkuliahan yang telah kita lakukan. Oke, sambil nunggu. Jadi dari seluruh sesi statistik ini, saya akan coba merangkumnya ya. Oke ya, ini mata kuliah statistika session terakhir ya. Jadi saya akan mengaplikasikan statistika ya pada ilmu pengukuran ya, yaitu pada ketidakpastian pengukuran. Jadi dari sesi 1 sampai sesi terakhir, Anda secara teori sudah mempelajari tentang statistika, begitu dengan latihannya dan kuisnya ya sudah Anda kerjakan. Saya akan mencoba mengimplementasikannya dalam bentuk penjelasan berikut. Pendahuluan dalam session terakhir ini. Di era perdagangan bebas ya, sekarang masuk pada revolusi industri 4.0, parameter keberterimaan suatu produk ditentukan oleh suatu spesifikasi yang berlaku universal. Kemudian kesesuaian terhadap spesifikasi tersebut ditentukan oleh suatu batas tertentu di sekitar nilai yang diinginkan, yang kemudian disebut dengan ketidakpastian. Perbedaan metode penaksiran ketidakpastian menyebabkan ditolaknya suatu komoditi ke negara lain yang mempunyai metode yang berbeda. Untuk mencegah hambatan perdagangan tersebut, maka beberapa organisasi internasional sepakat untuk menyusun suatu pedoman yang berlaku secara universal atau menyeluruh. Pedoman tersebut disebut dengan ISO ya, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Ini diterbitkan pada tahun 1993. Konsep dasarnya ya, tujuan pengukuran itu untuk menentukan nilai besar ukur. Yang kedua, hasil pengukuran merupakan taksiran nilai besaran ukur. Kemudian yang ketiga, karena hanya merupakan taksiran, maka setiap hasil pengukuran selalu mengandung kesalahan. Ada dua komponen kesalahan pengukuran. Pertama, kesalahan acak. Yang kedua, kesalahan sistematik. Apa itu kesalahan acak? Kesalahan acak timbul dari besaran yang berpengaruh yang tidak terduga. Kemudian kesalahan sistematik timbul dari besaran berpengaruh yang dapat diduga berdasarkan modul besaran ukur. Oke. Kemudian definisi kesalahan acak ya. Hasil satu pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata dari sejumlah besar pengukuran berulang terhadap besaran ukur yang sama dalam kondisi pengukuran tertentu. Maka nilai kesalahan acak tidak dapat dikoreksi karena bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Ini contohnya. Nanti saya jelaskan melalui contoh aplikasinya ya, atau penerapannya. Definisi kesalahan sistematik ya. Nilai rata-rata dari sejumlah besar pengukuran berulang terhadap besaran ukur yang sama dalam kondisi pengukuran tertentu dikurangi nilai benar besaran ukur tersebut. Lalu dalam pengukuran, taksiran nilai benar diberikan oleh nilai dalam sertifikat kalibrasi alat ukur atau yang biasa disebut dengan standar pengukuran. Ya. Taksiran nilai kesalahan sistematik dapat dihitung dari pengaruh besaran yang dapat dikenali selama proses pengukuran, sehingga taksiran kesalahan sistematik ini dapat dikoreksi dengan suatu nilai koreksi atau faktor koreksi. Ini kesalahan error sistematik. Ini X rata-ratanya, X ini X kebenarannya. Nilai benar besaran ukur dan kesalahan pengukuran merupakan suatu nilai yang tidak dapat diketahui. Kemudian hasil pengukuran hanya dikatakan lengkap jika disertai dengan suatu taksiran rentang di mana nilai benar dari besaran ukur tersebut diyakini berada di dalamnya.
Kemudian parameter yang menyatakan suatu rentang di mana nilai benar dari besaran ukur tersebut diyakini berada di dalamnya dengan tingkat kepercayaan tertentu yang disebut dengan ketidakpastian pengukuran. Jadi ketidakpastian pengukuran dapat ditaksir berdasarkan hasil pengamatan terhadap perilaku besaran ukur selama proses pengukuran dilakukan. Itu konsep dasarnya ya. Lalu di dalam pengukuran ada istilah akurasi dan istilah presisi. Sebenarnya ini udah pernah dipelajari ya waktu kita pembelajarannya offline. Ini saya untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam akurasi itu didefinisikan sebagai kedekatan dari kesesuaian antara hasil pengukuran dengan nilai benar besaran ukur. Ya. Jadi nilai benarnya ini di center, ya, di titik center. Oke, ini di garis 2-nya ya berkumpul apa namanya misalkan objek pengukurannya. Kemudian ini juga di titik benarnya, tapi hasil pengukurannya ini tersebar. Ya. Ini istilah untuk akurasi. Kemudian untuk istilah presisi. Nah, presisi merupakan kedekatan dari kesesuaian antara hasil pengukuran bebas yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Ini nilai benarnya, gitu kan. Tapi dilakukan apa tadi? Hasil pengukuran bebas. Ya. Ternyata dia berkumpul di sini. Dan yang berikutnya ini tersebar. Jadi ini lebih presisi, gitu ya. Yang sebelah kiri ini. Tadi yang akurasi juga lebih akurat yang sebelah kiri ini. Nah, ilustrasinya ya, kalau kita mengukur meja, misalkan ukuran pertama 101 cm, ukuran kedua 102, ukuran ketiga 103. Jadi kok hasil pengukurannya tidak sama, yaitu ya semua pengukuran dikatakan tidak pasti. Tapi apakah benar pengukuran itu? Benar kalau dilakukan, walaupun nilainya berbeda. Nah, bagaimana ini untuk memvalidasinya, gitu kan, untuk meyakini bahwa ini benar atau salah. Ya, definisi ketidakpastian pengukurannya. Ketidakpastian pengukuran didefinisikan sebagai suatu parameter yang terkait dengan hasil pengukuran yang menyatakan sebaran nilai yang secara beralasan dapat diberikan kepada besaran ukur. Ya. Jadi jika taksiran nilai besar ukur dinyatakan dengan X, ya, dan ketidakpastian pengukuran untuk tingkat kepercayaan tertentu dinyatakan dengan U, maka nilai dari besaran ukur tersebut yaitu X diyakini berada dalam rentang ini ya, X lebih besar daripada X kurang U dan X kurang dari sama dengan X plus U. Itu nih rentang pengukuran X. Kemudian sumber ketidakpastian itu ada 6 ya. Pertama standar atau acuan. Yang kedua ada benda ukurnya. Yang ketiga ada peralatannya, alat ukur ya. Yang ketiga ada metodenya atau metode pengukuran. Ya. Jadi yang keempat ada metode pengukuran. Yang kelima ada kondisi lingkungannya. Yang keenam personil pelaku pengukuran. Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan ini misalkan pengukuran standar pengukuran itu pada suhu kamar ya, atau pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Sedangkan pengukuran itu dilakukan di suhu di atas itu bisa 30 derajat Celcius. Maka hasilnya akan berbeda dengan yang dilakukan di suhu 25 derajat Celcius atau 27 derajat Celcius. Oke, sumber lain yang timbul dari definisi besaran ukur yang tidak memadai, nilai tetapan yang digunakan dalam perhitungan, keterbatasan teknik perhitungan, perbedaan hasil pengamatan berulang pada kondisi yang sama. Ini merupakan sumber ketidakpastian. Kemudian, kesalahan pemakaian alat ukur, kesalahan program komputer, kesalahan pemindaian data, kemudian kesalahan model besaran ukur itu bukan merupakan sumber ketidakpastian, melainkan penyebab hasil pengukuran yang salah. Nah, statistik dalam penaksiran ketidakpastian ya,
Itu ada populasi, ada sampel ya. Untuk populasi sendiri disimbolkan dengan N besar ya. Untuk sampel itu N kecil diambil dari populasi. Nah, X rata-rata ini merupakan nilai rata-rata sampel. Sedangkan S kuadrat merupakan varian dari sampel. Sedangkan untuk populasi, mu ini nilai rata-rata populasi. Dan sigma kuadrat ini merupakan varian dari populasi. Jadi ini bacanya sigma kuadrat. Sigma kecil ya, sigma kecil kuadrat. Oke. Nah, taksiran varian dari nilai rata-rata sampel itu terdiri dari 3. Pertama, nilai rata-rata sampel untuk besaran ukur XK sejumlah N ya. Rumusnya ini X rata-rata sama dengan 1/N, N adalah jumlah sampel, dikali akumulasi atau sigma XK. Ya. Kemudian untuk mencari varian sampel ya, sama dengan 1/N kurangi 1, jadi jumlah sampel dikurangi 1, dikali sigma XK dikurangi X dikuadratkan. Ini nanti saya beri contoh di dalam tabel ya. Kemudian taksiran varian dari nilai rata-rata sampel S kuadrat sama dengan 1/N dikali N minus 1 dikali sigma XK dikurangi X dikuadratkan. Nah, ketidakpastian dalam suatu proses pengukuran, ketidakpastian ditaksir dari pengamatan terhadap N sampel besaran ukur XK. Dari N sampel besaran ukur XK, ketidakpastian baku dapat dihitung dengan rumus ini, yaitu S per akar N, di mana SX ini ya yang dicarinya merupakan simpangan baku rata-rata eksperimental. Nah, untuk grafiknya ini merupakan grafik distribusi normal ya, di mana mu ini nilai dari populasi ya. Nah, batas kiri atau batas minimum ini mu minus 2 sigma. Batas kanan atau batas maksimum itu mu plus 2 sigma. Ini disebut batas tingkat kepercayaan 95%. Kalau yang ini batas tingkat kepercayaan 95% pada titik minimum. Ini maksimum. Jadi rentangnya di sini. Ya. Di garis seperti ini. Itu disebut dengan interval kepercayaan 95%. Nanti ada kepercayaan itu 68%, 95%, dan 99%. Nanti dilihatnya ini faktor pengalinya ya. Ini kan 2, berarti 95%. Berarti 68%, ini 1 aja. Kali 1 gitu ya. Nanti ini akan kita lanjutkan. Contoh, nah ini pengaplikasiannya ya. Untuk mencari varian dan rata-rata dan varian. Dari hasil pengukuran suatu tegangan DC telah diperoleh 20 data sebagai berikut. Atau voltage ya, tegangan ya. Dalam satuan volt lah katakan. Ini ada 20 data. 53, 51, 52, 54, 57, 55 dan lain sebagainya. Ini jumlahnya 20. Nah, kita lihat ada beberapa angka atau tegangan yang sama. 5,3 ada 3 ya. 4 ya. 5,2 ada 7. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita bikin tabelnya ya nanti. Kan ditanyakannya hitung nilai rata-rata X dan simpangan bakunya. Oke, ini datanya ya. Nah, dari 20 data setelah disortir ternyata hanya ada tegangan dengan nilai 5 volt, 5,1, 5,2, 53, 54, 55, 57. Ada 7 data ya dari 20 data keseluruhan setelah dicari frekuensinya. Kemudian data dikali frekuensinya ada berapa? Misalkan 5,0 ada 1, dikalikan hasilnya 5. 5,1 ada 2, kalikan 10,2. 5,2 ada 5, dikalikan ya, ada 26. Oke. Nah, nanti ini dijumlahkan. Nah, yang tadi juga frekuensi ya, karena jumlah data ada 20, ini dijumlahkan nilainya harus 20. Kalau kurang dari 20 berarti ada data yang terlewat atau tidak terhitung dari 20 data tadi yang disajikan. Gitu ya. Nah,
Hasil perkalian antara frekuensi dengan data itu dijumlahkan, dapatlah 106,2 atau ini sigma F kali X itu 106, oke. Nah, untuk mencari simpangannya ya, jadi X dikurangi X aksen. Ya, coba dari mana kira-kira? Kita cari dulu nih aksennya. Dari 0, oh ini ya, nilai rata-rata ya 5,31. Jadi jumlah tadi data dibagi 20. 106,2 dibagi 20 data ya. Atau tadi frekuensi dikali X ya, sigma frekuensi dikali X ya. Itu kan kalau dijumlahkan semuanya ada 106,2 ya. Jumlah data semuanya 20. Jadi dibagi dapatlah 5,31. Jadi 5,31 oke ya. Nah, ini kan X dikurangi X rata-rata ini ya, X rata-rata. Jadi jumlah ini dibagi ini ya, ini adalah hasilnya X aksen. Oke. Jadi X 5,0 dikurangi 5,31 dapat 0,31. Kemudian ya, untuk 5,1 dikurangi 5,31 itu telah 0,21 minus kan. Untuk 5,2 dikurangi 5,31 itu dapatnya minus 0,11. Begitu juga untuk 5,30 berarti kan dikurangi 5,31 ini dapatlah 0,01. 5,4 dikurangi 5,31 ini dapatlah 0,09. Begitu seterusnya, dapat dipahami ya. Nah, data ini simpangan ini dikuadratkan ya. Jadi kuadrat dari 0,31 dapat 0,0961. 0,21 juga dikuadratkan dapat segini. Oke. Ini disebut deviasi kuadrat. Kemudian untuk jumlah frekuensi deviasi kuadratnya yaitu rumusnya F dikali X dikurangi X aksen dikuadratkan. Jadi frekuensi ini dikali ini ya. 1 dikali 0,0961 dapat ini. Kemudian 2 dikali 0,0441 dapat ini. Gitu ya. Dan selanjutnya. Oke. Nah, dari data ini jumlah frekuensi deviasi kuadratnya ini jumlahkan ya. Dijumlahkan dapat 0,538 ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan nilai rata-ratanya atau ini X rata-rata, kalau tadi di tabelnya dibuat X aksen ya. Dapatlah 5,31. Kemudian untuk simpangan bakunya ya, tadi kan hasil dari X rata-ratanya ya, F dikali X F dikali X kurangi X aksen dikuadratkan, itu dapatnya ini kan sigmanya ya. Nah, jumlah data ada 20 kurangi 1 19. Nah, ini dibagi dapatlah akar 0,0283. 0,0283 diakarkan ya, hasil akarnya 0,168. Jadi simpangan bakunya kita sudah memperolehnya nih sebesar 0,168. Nah, jadi pengukuran yang kita peroleh ini 5,31 dan errornya 0,168. Kan di sini kita tuliskan hasil pengukurannya 5,31 plus minus 0,168. Dapat dipahami ya sekarang ya? Penerapannya seperti itu, kita harus mencari frekuensi gitu kan ya. Jadi bisa dirangkum dengan satu tabel ini. Oke. Ini dikuadrat dibagi 20 dapatlah nilai ukurnya kan gitu. Nah, kenapa harus dilakukan ini? Untuk mencari rentangnya gitu kan. Rentang pengukuran kan gitu. Dapatlah 0,538. Nah, dimasukkan untuk nyari simpangan baku 0,538 itu. Ya.
Ya, hasil pengukurannya 5,31 plus minus 0,168. Artinya ketika minus, ini batas minimum pengukuran, 5,31 dikurangi 0,168 berapa ya? Kemudian 0,31 dijumlahkan atau ditambah 0,168 berapa? Di rentang itulah yang disebut dengan hasil pengukurannya. Kalau kita grafikan seperti ini di dalam apa ini dari semua data X dan hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat gambar diagram penyebaran sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Ini histogram hasil pengukuran dan kurva Gauss-nya. Nah, tadi kan nilainya 5 ya sampai 5,6. Ini penyebarannya, ini adalah frekuensinya. Banyaknya tadi kan ngitung frekuensi, kemudian kita bikin grafiknya. Jadi apa nilai yang diperoleh ya terhadap frekuensi di grafiknya. Ya. Ini simpulannya. Oke, kita lihat. Kemudian analisa grafik ya dari di bawah kurva Gauss menggambarkan banyaknya hasil pengukuran yang diharapkan. Kemudian pendekatan umumnya, misalkan 68% dari sebaran akan berada antara X aksen dikurangi S gitu kan. Dan X aksen plus S ya, yang tadi hasil pengukuran misalkan gitu ya. 5,31 plus minus 0,168 gitu ya. Oke. Nah, ini plus minus plusnya. Seperti ini ya. Untuk tingkat kepercayaan 95% ya, dari sebaran akan berada antara X dikurangi 2S dan X aksen plus 2S. Begitu juga 99% ya, artinya errornya hanya 1%. Ini errornya 5%. Nah, jadi di dalam sains ya, ilmu sains, ilmu teknik, pengukuran itu boleh kalau tingkat kepercayaannya 68%. Berarti errornya berapa? Berarti 32% errornya ya, benarnya 68%. Yang paling tinggi adalah 99%, salahnya 1%. Jadi tidak ada yang namanya 100%. Ini contohnya ya. Untuk rank 1 68%, 5,142 sampai 5,478. Ya. Kemudian yang tadi ya 5 mana? Nah ini 531 kan dikurangi 168 ini kan 5,2 ya. 5,2 68-nya katakan 68 ini 100 ya. Jadi 5,1 sekian. Nah ini 5,142. Nah 5,31 ditambah 0,168 dapat 5,478. Maka ini tingkat kepercayaannya 68%. Jadi tadi yang di tabel kita hitung itu tingkat kepercayaannya 68%. Bagaimana kalau kita mau meningkatkan 95%? Jadi ini ya ranknya ya rentangnya kita kalikan dengan 2. Jadi 0,168 dikali 2 gitu kan. Nah, ini 5,31 plus minus 2 kali 0,168. Ketika X aksennya 5,31 dikurangi 2 kali 0,168 dapatlah 4,97. Sedangkan untuk plusnya dapat 5,646. Ini berada pada tingkat kepercayaan 95%. Errornya atau salahnya berarti hanya 5%. Bagaimana kalau salahnya pengen 1%? Kita tinggal mengalihkan 3 ya. Yang tadi 0,168 dikali 3 ya. Yang ini tetap 5,31. Kemudian dikurangi 3 kali 0,168 dapatlah 4,8. Kemudian kalau kita jumlahkan dapatlah 5,8. Ini berada pada kepercayaan 99%. Oke ya. Nah, jumlah data pada rank 1 ini ada 13 untuk 68%, untuk rank 2 19 dan untuk rank 3 20. Kenapa demikian?
Tadi maksudnya di dalam data yang 20 harusnya saya tampilkan di sini ya, data yang asal 20 data itu. Nah, hanya ada di antara rank 5,3 5,1 sampai 5,4, berarti 5,5 tidak masuk gitu. Ini dijumlahkan ternyata ada 13 data ya. Kemudian untuk rank 4,9 sampai 5,6 ya. Tadi kan tidak ada ya 4,9, adanya 5. Berarti 5 udah masuk nih. 5,6 masuk. Sehingga ada 19. Berarti ada data 5,7 di sini. Yang tidak masuk kan 19 dapatnya. Nah, untuk tingkat kepercayaan 99%, ranknya dari mulai minimal 4 nilai 4,8 sampai 5,8. Ada 20. Karena tadi dari 20 data itu hanya ada angka 5,0 sampai 5,7 gitu kan ya. Jadi semua data masuk 20. Itu maksudnya ya, bisa dipahami. Oke, distribusi segi 4 rektangulernya ya. Nah, ini untuk setengah rentangnya ya. Maka simpangan baku dihitung dengan S sama dengan A per 3 pangkat setengah atau pangkat 0,5. Ini untuk distribusi segi 4. Kemudian untuk distribusi segitiga atau triangular. Nah, rumusnya untuk mencari simpangan bakunya dapat dihitung dengan S sama dengan A per 6 pangkat setengah. Oke. Satu lagi. Untuk distribusi bentuk U atau U-shape ya. Untuk mencari simpangan bakunya, ini bentuk grafiknya ya. Untuk nyari simpangan bakunya dapat dihitung dengan A per 2 pangkat 0,5 atau 2A per 2 pangkat setengah. Nah, untuk klasifikasi komponen ketidakpastiannya ya. Berdasarkan teknik evaluasi, komponen ketidakpastian pengukuran dapat diklasifikasikan menjadi komponen ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Apa itu komponen ketidakpastian tipe A? Ini dievaluasi dengan analisis statistik dari sekumpulan data pengukuran yang antara lain meliputi simpangan baku rata-rata eksperimental, kemudian simpangan baku eksperimental fault ya, yang ketiga yaitu dengan regresi linier dan teknik statistik lainnya. Nah, untuk komponen ketidakpastian tipe B dievaluasi dengan metode selain analisis statistik dari sekumpulan data pengukuran. Biasanya berdasarkan penetapan ilmiah menggunakan informasi yang relevan, antara lain data pengukuran sebelumnya, kemudian pengalaman dan pengetahuan, kemudian spesifikasi pabrik, yang keempat data dari sertifikat kalibrasi, yang kelima ketidakpastian yang ditetapkan berdasarkan data book. Ya. Nah, evaluasi ketidakpastian baku. Ketidakpastian baku merupakan ketidakpastian dari hasil pengukuran yang dinyatakan sebagai satu simpangan baku. Oke, untuk ketidakpastian tipe A ya. Pertama kita cari nilai rata-rata dari N sampel. Rumusnya masih sama seperti yang tadi di awal ya. Nih, X rata-rata sama dengan 1/N dikali sigma XK kali data ya. Untuk simpangan baku sampelnya ya sama dengan akar sigma XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N-1 ya, jumlah data dikurangi 1 diakarkan. Kemudian simpangan baku dari nilai rata-rata sampelnya adalah simpangan baku dibagi jumlah data diakarkan. Ya. Untuk ketidakpastian bakunya kita simbolkan dengan U ya, sama dengan S per akar N. Ya, S adalah simpangan baku sampel dan N adalah jumlah data. Kemudian untuk evaluasi ketidakpastian baku tipe B, ya, distribusi normalnya dalam sertifikat kalibrasi, anak timbangan standar tercantum nilai ketidakpastian untuk tingkat kepercayaan tadi ya. Misalkan 95%, ini adalah 0,01 mg dengan faktor cakupan K sama dengan 2. Dari data dalam sertifikat kalibrasi standar tersebut, maka ketidakpastian dapat ditaksir dengan mu sama dengan
0,01 mg per 2. Itu caranya ya. Dapatlah 0,005 mg. Jadi ini kan data yang ada di sertifikat. Ini dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi 95% itu 0,01 mg dengan faktor cakupannya yaitu K sama dengan 2. Tinggal dibagi. Dapatlah 0,05 mg. Itu untuk evaluasi ketidakpastian baku tipe B pada distribusi normal ya. Sekarang pada distribusi segi 4 ya, ketidakpastian baku tipe B-nya. Nah, resolusi timbangan yang digunakan untuk menimbang sampel obat misalkan 0,01 mg. Nih. Maka kalau digrafikan 0,05 ini titik senternya 0,01 dan ini adalah 0,15. Ya, jadi 0,05 ranknya ini ke sini juga 0,05. Jadi 0,05 baru kan 0,01 kemudian 0,015. Jadi ranknya ada di 0,05. Nah, dari sini A sama dengan plus minus 0,01 mg dibagi 2. Nah, plus minusnya 0,05 mg. Jadi dari 0,01 mg ini kan minus ya dikurangi. Minimalnya di sini. Kemudian dijumlahkan maksimalnya di sini. Oke ya, bisa dipahami. Untuk ketidakpastian bakunya gitu kan ya. A per ya 3 kali setengah. Dapatlah 0,0017. Jadi A 0,05 dibagi 3 pangkat setengah. Dapatlah ini. Nah, untuk masih tipe B ya, untuk distribusi segitiganya. Nah, dalam pemantauan suhu ruangan misalkan kalibrasi tercatat bahwa suhu ruangan tersebut selalu berada dekat dengan pusat dari rentang. Misalkan hasil pengukuran 20 plus minus 2 ya dalam satuan derajat Celcius. Sehingga setengah rentangnya diberikan oleh A sama dengan plus minus 2 derajat Celcius. Oke. Kemudian untuk simpangan bakunya A per 6 pangkat setengah. Dapatlah 1,15 derajat Celcius suhunya ya plus minus. Jadi 2 per 6 pangkat setengah. Dapat ini 1,15. Jadi kalau 20 derajat Celcius di titik center. Ini kan plus 2 ya tadi. Berarti minus 2 sinilah adalah 18, 20 minus 2, 18. 20 plus 2 di sini 22. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian distribusi bentuk Q ya, atau U-shape ya tadi. Dalam pemantauan suhu ruangan kalibrasi masih tipe B ya. Dalam pemantauan suhu ruangan kalibrasi tercatat bahwa suhu ruangan tersebut selalu berada pada daerah batas dari rentang 20 derajat Celcius ya plus minus 2 derajat Celcius. Sehingga setengah rentangnya diberikan oleh ini A-nya sama dengan plus minus 2 derajat Celcius. Karena ini distribusi bentuk Q-shape ya. Tadi kan rumus di awal udah ya di grafik-grafik gitu. Kemudian U sama dengan A per ya, 2 pangkat setengah. A-nya 2. 2 per 2 pangkat setengah dapat plus minus 1,41 derajat Celcius. Rentangnya masih tetap ya 20 minus 2 ini 18 di sini 20. Bentuk grafiknya ini bentuk grafik U-shape. Maka simpangan bakunya ini yang digunakan rumusnya. Oke. Untuk pertemuan sesi terakhir ini saya cukupkan.